Shalom dan salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 19 Desember 2021. Kita berdoa untuk pemberitaan firman. Bapa di sorga, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman-Mu kembali diperdengarkan. Tuhan akan menuntun kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Suci kuduskan kami Bapa, supaya kami layak untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Bunyi firman Tuhan, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Orang percaya adalah miliknya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi bagian dari orang-orang yang dianggap penting dalam hidup ini adalah merupakan kebanggaan tersendiri. Apalagi jika orang penting itu mendapat tempat yang baik di hati banyak orang. Lalu bagaimana jika diri kita menjadi bagian dari persekutuan dengan Tuhan? Apa yang akan kita lakukan? Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Lihat di ayat 18. Keterhubungan itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kristus adalah gambaran dari Allah sendiri yang mengatur segalanya.
Di dalam Dia dan untuk Dia segala sesuatu diciptakan. Karena itu segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dia adalah Allah yang berkenan menjadi manusia dan menyelamatkan serta mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa melalui Yesus. Itu berarti bahwa apa yang ada dalam pribadi Allah dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Lebih dari itu, Kristuslah yang memungkinkan manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Ayat 21 sampai 22. Sehingga tanpa Kristus tidak ada orang yang berkenan di hadapan Allah. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dapat menghayati bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan berada dalam pengamatannya secara khusus diri dan kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya serta berada dalam anggota tubuhnya, arahkanlah hidup kita untuk melakukan segala sesuatu demi memuliakannya. Sebab kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hal inilah yang menjadi pengharapan bagi kita, bahwa saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, tidak perlu khawatir akan hidup kita, sebab Dia yang adalah kepala kita akan selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Syukur atas firman Tuhan yang telah menyapa dan menjadi bagian kami di hari ini. Firman kebenaran yang akan menuntun kami hidup dalam kebenaran dan senantiasa meneladani teladan-teladan Kristus. Hari ini dengan segala tugas dan tanggung jawab kami, di dalam semuanya itu Tuhanlah yang kuat dan memampukan kami sehingga kami berhasil dengan baik. Tuhan pun akan memberkati anak-anak-Mu yang dengan setia dan tekun mendengar firman-Mu. Tidak saja mendengar, tetapi akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kehidupan kami dengan segala kondisi dan keberadaan kami di dalamnya. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka Tuhan lawat dan hiburkan, bahkan yang bergumul karena berbagai persoalan dan penderitaan. Tuhan pun akan memberkati upaya untuk keluar dari setiap persoalan. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, hiduplah dalam tuntunan Allah. Lakukan firman-Nya, bahwa kita layak menjadi milik-Nya. Andalkan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.